Sporting Director, Dorna Sports, selaku pemegang hak komersial MotoGP, Carlos Ezpeleta, menyatakan pihaknya bertekad mengurangi jumlah pembalap dan tim Moto2. Namun, misi ini takkan dilakukan dalam waktu dekat, melainkan secara bertahap. Pada 2025, MotoGP diikuti 11 tim dan 22 pembalap, sementara Moto2 diikuti 16 tim dan 32 pembalap, dan Moto3 diikuti oleh 13 tim dan 26 pembalap. MotoGP sendiri telah menutup pintu bagi tim yang ingin bergabung sejak Suzuki mundur pada akhir 2022 lalu. Kepada Speed Week pada Kamis 5 Desember, Ezpeleta menyatakan bahwa ketiga kelas ini selalu diperlakukan sama pentingnya. Namun, ia tak memungkiri bahwa MotoGP akan tetap menjadi pertunjukan utama dari rangkaian Grand Prix. Kami menggelar ketiga kelas dengan level yang tinggi. Pada saat yang sama, demi fokus kepada MotoGP, kami harus kejar target mereduksi Moto2 dan membawa konteks ini ke Moto3. Namun, kami membicarakan penyesuaian jangka panjang demi mendekati visi masa depan MotoGP, ujar Ezpeleta. Uniknya, Dorna ternyata juga sudah menutup pintu untuk tim-tim baru di Moto2 dan Moto3. Ezpeleta mensinyalir bahwa Dorna bertekad menekan biaya pengeluaran untuk membantu kondisi finansial tim-tim MotoGP, Moto2, dan Moto3. Kami tidak menerima permintaan baru di kelas apapun. Jujur, kami terus mendapatkan permintaan dari tim baru di semua kelas. Namun, faktanya, jika satu tim yang sudah ada tak bisa berkompetisi berdasarkan kriteria sekarang, maka kami tidak bisa memberikan dukungan finansial, pungkasnya. Yamaha MotoGP menghadapi momen krusial dalam sejarahnya dengan mempertimbangkan transisi dari mesin 4 silinder segaris ke konfigurasi V4. Keputusan strategis yang akan diambil pada 2025 itu bertujuan untuk menjawab tantangan teknis dan mengimbangi para pesaing di grid MotoGP. Di tengah rumor hengkangnya Fabio Quartararo pada 2026, Yamaha juga memperkuat skuadnya dengan mendatangkan tim satelit Pramac Yamaha untuk musim 2025. Berharap langkah ini menjadi pijakan menuju kesuksesan baru. Garasi Yamaha MotoGP berada di titik balik sejarah. Pabrikan Jepang yang dikenal dengan mesin 4 silinder segaris kini mempertimbangkan untuk beralih ke mesin V4, seperti yang digunakan oleh para pesaing utama mereka. Langkah ini menjadi krusial menjelang musim MotoGP 2025. Dan perubahan regulasi pada 2027. Sejak Suzuki hengkang dari MotoGP pada 2022, Yamaha menjadi satu-satunya tim yang masih menggunakan konfigurasi mesin 4 silinder segaris. Kelemahan ini mendorong Yamaha untuk menjajaki pengembangan mesin V4 dengan bantuan Marmotor, perusahaan milik insinyur balap Luca Marmorini. Marmotor terlibat dalam 2 proyek Yamaha, meningkatkan performa mesin segaris dan mengembangkan mesin V4. Penting untuk dicatat bahwa Yamaha adalah pelopor sukses saat MotoGP beralih dari mesin 2 langkah ke 4 langkah pada 2002. Dengan paket sederhana, mereka berhasil memadukan sasis WZR2 tak lama dengan mesin 4 silinder segaris yang langsung kompetitif. Keputusan merekrut Valentino Rossi pada 2004 semakin memperkuat performa Yamaha dengan motor WZR M1, menghasilkan 4 gelar juara dunia. Kini, Yamaha kembali menghadapi tantangan besar. Menurut Max Bartolini, Direktur Teknik MotoGP Yamaha, mengembangkan mesin V4 membutuhkan pendekatan berbeda. Memiliki mesin V4 berarti Anda harus mendesain ulang motor sepenuhnya, sasis, distribusi bobot, hingga suku cadang lainnya. Tahun 2027 sudah dekat. Kami tidak bisa terus mengembangkan beberapa proyek secara paralel. Kami akan memilih paket tercepat, apapun itu, ucap Bartolini. Meski ada tantangan besar, Yamaha tetap optimis. Bartolini mengungkapkan bahwa integrasi budaya kerja Jepang dan Eropa telah mempercepat kemajuan pengembangan motor. Dengan strategi baru, Yamaha berharap mampu bersaing di grid MotoGP yang semakin kompetitif. Kabar tak sedap datang dari kubu KTM yang menggelar tes privat MotoGP selama 2 hari, 11-12 Desember. Pedro Acosta dikabarkan marah besar dengan KTM dan menolak hadir dalam tes privat di sirkuit Jerez tersebut. Pada dasarnya, pembalap reguler seperti Brad Binder
Maverick Vinales, Enea Bastianini, tak terkecuali Pedro Acosta, tidak diperkenankan ikut serta dalam tes privat KTM ini. Dalam aturan yang berlaku, pembalap reguler memang tidak bisa ikut turun memacu motor dalam tes privat tertentu, sehingga kali ini KTM hanya memakai jasa Dani Pedrosa dan Pol Espargaro. Namun keempat pembalap reguler, termasuk pembalap berjuluk Si Hiu asal Mazaron tersebut, tetap diundang KTM untuk hadir di Jerez. Mereka bisa langsung mempelajari motor yang dites, meski hanya berdasarkan feedback dari Pedrosa dan Espargaro selaku pembalap tes. Melansir Motorsport Total, Acosta disebut-sebut kesal dan menjadi satu-satunya yang tidak mau hadir pada tes ini karena KTM tidak membawa motor barunya. Kabarnya KTM hanya membawa motor hybrid dengan basis RC16 versi 2024 yang dilengkapi dengan beberapa variasi aero dan komponen baru tertentu. Acosta disebut-sebut sudah mulai gusar dengan situasi yang melanda KTM dan ingin penjelasan pasti terkait nasib proyek brand asal Austria tersebut di MotoGP. Konon, tidak adanya motor baru. Ini tak lepas dari krisis finansial dan kebangkrutan yang melanda pabrikan KTM. Padahal pada tes sebelumnya di Barcelona, manajemen pabrikan oranye tersebut sudah menjanjikan adanya prototipe 2025 pada tes berikutnya. Dengan situasi yang terus seperti ini, pembalap muda asal Spanyol tersebut tampaknya mulai mencari alternatif lain untuk menyelamatkan karirnya. Ducati disebut-sebut menjadi pabrikan yang paling tertarik membajak Acosta. Jika suatu saat KTM ambruk dan proyeknya di MotoGP terkena masalah, kabarnya Valentino Rossi lewat VR46 Racing Team sudah setuju dan berminat menampung Acosta. MotoGP akan kembali ke Brasil pada 2026 dengan kontrak 5 tahun di sirkuit Goiânia International Racetrack Ayrton Senna. Setelah 20 tahun absen, MotoGP bekerja sama dengan Brazil Motorsport, pengelola Formula One GP Brasil, untuk menyelenggarakan balapan hingga 2030. Goiânia yang sebelumnya menjadi tuan rumah MotoGP pada 1987 sampai 1989 akan menjalani renovasi besar agar memenuhi standar homologasi. CEO Dorna Sports, Carmelo Espeleta, menyebut Brasil sebagai pasar penting dengan basis penggemar besar, menjadikan kembalinya MotoGP ke negara ini sebagai langkah strategis. Musim 2025 akan mencakup 22 seri, termasuk GP Ceko di Brno dan debut GP Hongaria di Balaton Park. GP Brasil berpotensi menambah jumlah balapan MotoGP di Amerika Selatan jika GP Argentina tetap di kalender setelah 2025.